sanggup melakukannya. Mari katakan dari awal pujian ini. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kami mau berkata bahwa tidak ada kuasa apapun yang lebih besar dari kuasa-Mu di dunia ini, Tuhan. Kau terlalu besar bagi kami, Tuhan. Dan Kau Allah yang sanggup memulihkan kami. Kau Allah yang sanggup menyembuhkan kami. Bahkan Engkau yang Allah yang sanggup membuka jalan-jalan bagi kami, Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Saudara-saudara, mari taruh tangan kita di dada kita. Katakan iman percayamu kepada Tuhan. Biar semua makhluk mendengar, makhluk di bumi ini mendengarkan. Apa yang kita alami saat ini, percayalah bahwa Allah kita Allah yang besar. Allah kita Allah yang sanggup memberikan mujizat-mujizatnya. Allah kita Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu besar bagi kami. Maka Engkau terlalu besar dari segala permasalahan kami, Tuhan. Engkau terlalu besar dari segala penyakit-penyakit yang kami alami saat ini. Engkau terlalu besar, Tuhan Yesus. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Terima mujizatnya di pagi hari ini. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak
kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Kiralabayashe. Kiralabayashe, kirabayashe, 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 kirabakatakayashi, kirabayashe, kirabayashe. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan, kirabayashe, kirabayashe, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh haleluya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Silakan, Pastor. Shalom Bapak dan Ibu, selamat pagi. Shalom, selamat pagi, Pastor Arthur. Pagi. Baik. Pagi, Pastor Arthur. Ya. Pastor Arthur. Baik, hari ini saya ingin sharing dengan topik teguran didengar atau diabaikan. Mari kita baca ayat firman Tuhan dari Amsal 15 ayat 31 dan 32. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa yang mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Mana yang lebih kita sukai, ditegur atau dipuji? Kemudian bagaimana sikap kita terhadap orang lain? Saya bisa ditegur,
tapi saya juga bisa menegur. Betul ya? Ibu Lena, Ibu Siana, Ibu Lina, lebih suka mana nih? Telinga ini mendengar pujian atau telinga ini mendengar ditegur? Saya yakin kebanyakan orang akan lebih suka memilih kalau dipuji. Betul ya? Lebih mudah mendapat atau mendengar pujian telinga ini dibanding mendengar atau menerima teguran. Ya. Jadi telinga yang Tuhan berikan diciptakan, dibuat sedemikian rupa. Salah satunya adalah bagaimana telinga ini bisa menerima pujian, tapi juga telinga yang sama bisa menerima berbagai teguran. Kita akan melihat ayat firman Tuhan yang disampaikan tadi. Jadi telinga ini, semua punya telinga ya. Pasti saudara dalam perjalanan kehidupan ini, Ibu Atin, Ibu Mariana, Ibu Retmi, Ibu Lincil, telinganya pernah mendengar yang hal-hal yang enak? Seperti, wah dipuji, baik banget kamu, luar biasa banget, rajin banget, aduh perhatian banget, dan sebagainya. Hal-hal yang luar biasa mengenai kita. Betul ya Ibu Lydia, Ibu Bulan, Ibu Pardosi, Pak Widoyo. Tapi di sisi yang lain mungkin telinga kita juga mendengar sesuatu yang tidak enak. Bahkan sesuatu yang membuat kita akhirnya bisa renggang hubungan dengan orang yang barusan saja memperkatakan sesuatu. Tapi orang yang terus-menerus atau banyak orang yang terus memperkatakan yang telinga kita merasa enak, karena telinga kita mendengar berbagai pujian itu, maka hubungan relasi kita dengan orang itu jauh lebih aman, lebih tenang, lebih baik dibanding dengan orang-orang yang memperkatakan hal-hal yang telinga kita mendengar hal-hal yang tidak enak. Tapi biarlah melalui 2 ayat firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bisa belajar sesuatu. Mendengar yang enak dan mendengar yang tidak enak. Dikatakan mengarahkan telinga. Artinya kita mengarahkan telinga pada teguran itu membawa kehidupan. Tapi sebaliknya, mengabaikan teguran tidak membawa kehidupan. Kalimat di dalam Amsal ini biar menjadi pengajaran bagi kita pada pagi hari ini, bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, telinga ini tidak, coba saudara lihat di dalam telinga atau telinga masing-masing. Saudara nggak bisa melihat telinga sih, kecuali saudara berkaca ya, dan telinga orang lain. Tapi kita belajar bahwa dari telinga ini, telinga nggak ada tuh. Membatasi telinga itu ada larangan. Telinga saya hanya mau mendengar pujian. Nggak ada. Telinga Ibu Nini, telinga Ibu Linda, Pak Aisy, Ibu Lili, Ibu Feni, pasti nggak ada di dalam telinganya atau di depan telinganya atau sekitar telinga ada verboten, tanda larangan. Telinga ini dilarang untuk menerima hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang sifatnya mengkoreksi, hal-hal yang sifatnya menegur. Semua telinga sama, semuanya terbuka, semuanya tidak ada tulisan atau larangan, tanda apapun yang mengatakan bahwa telinga hanya mau menerima berbagai pujian dan menolak, bahkan mengabaikan terhadap teguran atau yang sifatnya kata-kata ya mengkoreksi. Tapi hari ini diajarkan bahwa kalau kita mau mengarahkan telinga kita pada teguran, maka itu akan membawa kehidupan. Berarti kalau kita mengabaikan teguran, mengarahkan, artinya telinga kita tidak mau kita arahkan kepada teguran, maka itu tidak membawa kepada kehidupan. Kenapa sih sebenarnya kita atau saya, saudara,
menerima teguran. Ya. Coba kita perhatikan berbagai hal ini. Teguran itu timbul karena adanya perbuatan, adanya perkataan, adanya perilaku, adanya sikap, adanya tanggapan, atau juga terhadap berbagai hal yang kita merasa bahwa saya ini sudah benar menurut pandangan kita sendiri. Padahal itu tidak sesuai dengan semestinya, yang semestinya. Sehingga karena kita merasa bahwa diri kita lebih benar daripada orang lain, lebih baik daripada orang lain, lebih kudus daripada orang lain, lebih terhormat daripada orang lain, sehingga orang lain tidak dapat menemukan sesuatu hal, dalam tanda petik, sesuatu hal yang cacat, sesuatu hal yang tidak pas, tidak benar. Padahal orang lain bisa melihat hal tersebut, dan dia bisa menyampaikan teguran tersebut. Nah, ini berlaku baik bagi saya yang bisa ada orang yang menegur saya karena berbagai hal ini, perbuatan, perkataan, dan sebagainya. Dan saya juga bisa memberikan teguran kepada orang-orang yang melakukan perbuatan, perkataan, perilaku, dan sebagainya yang menurut saya tidak sesuai dengan yang semestinya. Sehingga timbullah teguran atau koreksi yang kita dengar atau kita perkatakan kepada orang lain. Makanya timbul, kalau tadi kenapa sampai ada teguran, maka siapa yang sebenarnya bisa menegur? Siapa yang bisa menegur dalam perjalanan kehidupan kita? Pernahkah Pak Heri, Bu Feni, Pak John, Ibu Nita, Pak Jimmy, dan saya sendiri, pernah nggak dalam perjalanan kehidupan yang sudah 30 tahun kah, 50 tahun kah, ada orang yang menegur saya? Orang tua, saya yakin orang tua dari kecil sampai dengan masa kanak-kanak pasti banyak hal yang mengajar kita, yang mengkoreksi kita. Sehingga kita yang tertatih-tatih, yang susah, akhirnya bisa berjalan. Bisa memilih mana hitam, mana putih, mana jalan yang baik, mana jalan yang tidak baik, dan sebagainya. Orang tua kita bisa melihat kondisinya lemah, kondisinya seolah-olah tidak berarti, tetapi dia mempunyai masa perjalanan kehidupan dengan berbagai pengalaman yang sedemikian rupa, sehingga dia mempunyai pandangan, mempunyai hikmat yang jauh dibanding dengan anak-anak muda atau orang-orang yang jauh berbeda usianya dengan dia. Kelihatannya tua, bahkan tertatih-tatih, tapi biarlah hari ini kita mau mengingat kembali dan mau belajar. Kalau ketemu dengan orang tua yang menyampaikan sesuatu, pasti ada hal yang luar biasa yang dia melihat dan kita tidak melihat, sehingga kita patut untuk mendengar. Kemudian yang lain adalah guru. Makanya waktu kita dulu sekolah, kemudian kuliah, termasuk kita yang terhadap anak-anak kita, ada masa-masa ulangan, ada masa-masa ujian, sama dengan perjalanan kehidupan kita. Dalam perjalanan kita pikir di sekolah aja kita ada ulangan-ulangan atau ujian-ujian. Ternyata dalam perjalanan kehidupan kita, sekolah bangku setelah bangku kuliah, bangku sekolah, bangku kuliah, ada berbagai hal di dalam perjalanan kehidupan kita. Guru mengajarkan sedemikian rupa, dan saya ingat waktu masa-masa SMP kali ya. Iya ya, SMA. Saya suka punya kelompok belajar ya, belajar bersama. Jadi ada satu mata pelajaran yang saya suka, dan saya suka untuk mengajar teman-teman yang lain. Jadi karena sering tiap minggu pasti ketemu,
bicara 2 jaman, 1-2 jam, belajar sama-sama. Terus saya suka untuk menerangkan berbagai hal terkait dengan pengajaran atau pelajaran itu. Saking sukanya, akhirnya merasa jadi terbiasa untuk mengajar tersebut, dan tiap-tiap kali mau ulangan, sering kali saya udah nggak belajar lagi. Karena waktu saya mengajar, maka waktu itu juga saya sebenarnya mengingat kembali apa yang telah diajarkan guru tersebut. Sehingga waktu pas ada ulangan, saya merasa saya udah bisalah, tenang aja, menghemat waktu juga, nggak perlu belajar lagi. Toh saya juga udah belajar dan bahkan mengajar pada saat ketemu atau study club itu ya dengan teman-teman yang lain. Dan selalu biasanya waktu zaman itu ulangan-ulangan tersebut setelah ulangan hari tertentu, beberapa hari kemudian waktu guru itu masuk kembali, maka dibagilah hasil ulangan itu dan semua nama dipanggil, dan saya merasa yakin bahwa nilai saya adalah baik, bagus. Namanya juga saya sudah mengajar, jadi saya merasa yakin bahwa pasti hebat lah, pasti bagus lah. Ternyata nilai saya adalah 60-70. Sementara teman-teman saya yang diajar nilainya 80, 90, 95, jauh di atas saya. Dan mulai saat itu saya mengubah yang sebelumnya tidak belajar, tetap saya mulai belajar kembali. Sekalipun saya mengajar, tetap waktu saat mau ujian, tetap saya harus baca-baca kembali. Tetap saya harus latihan-latihan kembali. Sehingga pada saat ulangan itu terjadi, maka saya bisa mendapatkan nilai yang baik, sebaik daripada teman-teman yang lainnya. Dan guru berkali-kali kan mengkoreksi. Kalau guru sudah mengkoreksi, maka kita murid-muridnya pasti semestinya tidak mengulang. Kalau guru bilang 2 kali 2, 4, maka waktu ada ulangan, ujian berikutnya, maka kita akan tetap menjawab 2 kali 2 adalah 4, bukan 6, bukan 8, bukan 10. Dan itu diajar terus-menerus. Tapi siapa yang mengabaikan teguran atau koreksi yang sudah disampaikan oleh guru, maka hasilnya tetap udah dibilang 2 kali 2, 4, kita menjawabnya 40. Maka hasilnya adalah tidak baik, tidak bagus, sehingga kemungkinan besar bisa tidak lulus satu mata pelajaran, sehingga bisa menyebabkan juga harus mengulang di semester berikutnya ataupun di semester atau di tahun berikutnya. Siapa lagi yang bisa menegur kita adalah pasangan hidup kita. Berapa kali dan bagaimana kita juga bisa menegur dengan kasih kepada pasangan kita. Demikian juga dengan hamba Tuhan. Waktu tiap-tiap minggu kita mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan saudara-saudara yang ada di tempat ini, saudara bahkan lebih banyak lagi mendengar kebenaran firman Tuhan yang disingkapkan oleh berbagai hamba Tuhan hari demi hari. Rekan kerja, rekan pelayanan, bahkan orang yang tidak dikenal. Dari semua yang menegur itu, ternyata firman Tuhan menjadi pedoman, menjadi sumber utama. Bagaimana melalui firman Tuhan itu kita bisa ditegur sedemikian rupa. Artinya dibukakan kebenaran demi kebenaran, dibukakan rahasia demi rahasia, dibukakan jalan demi jalan Tuhan dan janji-janji Tuhan, dan bagaimana kita meresponi terhadap kebenaran firman Tuhan. Kalau telinga kita mengarahkan, benar-benar diarahkan kepada firman Tuhan, maka kita akan menerima kehidupan. Tapi kalau kita menjauhi akan kebenaran firman Tuhan itu, mengabaikan firman Tuhan, walaupun kita hadir berulang kali di dalam ibadah-ibadah, tapi kita mengabaikan firman Tuhan, maka bukan kehidupan kita peroleh, tapi adalah kesulitan dan sebagainya. Dan saya yakin kita sudah bisa melihat kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Ayat-ayat yang diajarkan firman Tuhan mengajar kita banyak hal. Bahwa berhati-hatilah dengan dosa.
Lihat bagaimana Kain dan Habel, dimulanya hanya sekecil sekali. Hanya gara-gara iri hati, tapi dampaknya adalah iri hati yang terus dikembangkan, seolah-olah itu pintu atas dosa itu sudah dibukakan, dan langkah berikutnya adalah membunuh bahkan saudaranya sendiri. Kisah Yusuf juga mencerminkan bagaimana iri hati, benci menjadi pintu masuk untuk dosa yang tadinya dosanya seperti biasa saja menjadi dosa yang sedemikian besar, sedemikian mengagetkan, sedemikian bahayanya, bahkan menyebabkan saudara ingin dibunuh. Bukankah Yusuf semula ingin mereka bunuh? Akhirnya mereka rubah dengan cara adalah membunuh dengan cara melemparkan ke sumur, tapi akhirnya berubah lagi, lebih gabungan lagi, membunuh, mencelakai, dan mau mendapat untung dari saudaranya sendiri dengan cara lebih baik kita jual daripada dibunuh nggak dapat uang, lebih baik kita jual dapat uang, dan sebagainya. Firman Tuhan menjadi kebenaran yang kita boleh terus-menerus dengar, dan yang terpenting adalah kita boleh melihat apa yang kita harus sikapi. Sehingga slide berikutnya adalah bagaimana kita menyikapi akan teguran tersebut. Satu adalah bersyukurlah. Kalau ada orang yang menegur saya, berarti saya ini dikasihi. Oh, orang tua, oh pasangan, oh rekan kerja, oh rekan pelayanan menegur saya karena saya tidak melihat sesuatu yang menurut saya sendiri benar, ternyata orang lain bisa melihat ada yang tidak benar. Ada, dan orang itu mau menegur saya, mengkoreksi saya, dan saya mestinya mensikapi akan teguran itu dengan bersyukur. Oh, saya ditegur, berarti saya ini dikasihi. Dan bersyukur ada orang yang mengasihi. Karena apa yang kita alami, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu kan bisa didengar, bisa dilihat untuk hal tertentu oleh banyak orang. Tapi dari sekian banyak orang, ternyata ada seorang yang mau menegur. Mestinya orang lain pun mau menegur, karena semuanya melihat yang sama, mendengar yang sama. Nah, di situ saudara bisa menilai, wah, ternyata ada orang yang mengasihi saya, yaitu si A yang mau menegur. Makanya waktu ditegur, respon ini yang mestinya keluar. Bukan lagi memberontak, bukan lagi melawan, bukan lagi adalah membenci kepada orang yang menegur kita, tapi justru adalah bersyukur bahwa saya berarti dikasih orang tersebut. Orang itu melihat bahwa dia tidak mau saya jatuh lebih dalam, lebih besar, sehingga merugikan diri sendiri, bahkan juga orang lain, bahkan juga mengancam kehidupan kita. Kemudian adalah mau menerima akan teguran tersebut. Dan setelah terima juga mau mentaati. Kalau dibilang jangan lagi ya, jangan saudara ulang lagi, taati akan teguran tersebut. Artinya mau melakukan apa yang tadi, oh ya saya salah disebut, saya ke depannya mulai besok saya tidak akan lakukan lagi. Kemudian koreksi ke depan ini membuat kita menjadi lebih berhikmat, membuat kita menjadi lebih berakal budi, dan juga membuat kita menjadi orang yang pandai. Saudara coba lihat kembali bahwa kalau kita ditegur, seperti tadi simpel, waktu guru bilang kamu salah, 2 kali 2 adalah 4, kita tetap ngotot, bukan 4, 10, 20, tetap akhirnya saudara bisa dibilang bukan lagi orang berhikmat, tapi dibilang bukan lagi orang yang pandai dan berakal budi, tapi saudara adalah orang yang bodoh. Orang yang dilihat menjadi orang yang bodoh dan bukan berhikmat dan tidak berakal budi. Dan kunci atas semua ini adalah kita belajar rendah hati. Kalau kita tinggi hati, maka ditegur orang, kita akan melawan, memberontak, bahkan menjauhi orang itu. Padahal apa yang dilakukan oleh orang yang menegur itu adalah sebagai bukti bahwa dia mengasihi saya. Dan saya mestinya bersyukur bahwa saya dikasihi oleh orang-orang tersebut.
Mazmur 141 ayat 5 dikatakan, biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, karena itulah kasih. Yesus Kristus pernah menegur murid-muridnya. Waktu Yesus Kristus dilarang oleh orang-orang Samaria waktu mau melewati jalan tersebut. Murid-muridnya berkata, udah Tuhan, kita minta biar turun api dari surga untuk membakar mereka semua. Dan Yesus Kristus menegur murid-murid dan berkata bahwa roh apa yang ada pada kamu? Aku datang bukan untuk menghukum, tapi aku datang untuk menyelamatkan. Bukan untuk membinasakan, tapi justru aku datang. Yesus datang, penyelamat kita datang. Bukan untuk membinasakan, tapi untuk menyelamatkan. Berapa banyak kehidupan kita, berapa banyak bahwa di dalam kehidupan kita banyak hal yang sebenarnya perlu dikoreksi dari hari ke hari. Dan biarlah kita mempunyai sikap yang terbuka. Murid-murid pernah ditegur oleh Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus juga bisa menegur kita hari lepas hari. Melalui orang-orang di sekitar kita yang tadi kita lihat. Ada orang tua kita, ada pasangan kita, ada teman-teman kita, baik rekan kerja, rekan pelayanan, bahkan melalui orang-orang yang tidak kita kenal, tapi mereka memperhatikan bahwa apa yang kita lakukan ini dapat menyerumuskan kita jauh ke dalam yang membahayakan, merugikan, bahkan bisa mengancam kehidupan kita. Dan biarlah melalui sikap yang kita ambil dengan kerendahan hati yang Tuhan berikan, kita dimampukan untuk bisa melihat berbagai jenis teguran itu, seperti beberapa hal yang kita sama-sama lihat di dalam layar tersebut. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan bukakan di dalam perjalanan kehidupan kami pada hari. Biar kami terus-menerus menjadi orang yang rendah hati, sehingga kami mau terbuka terus-menerus. Bukan hanya kami mau menerima teguran, karena kami menjadikan kami menjadi orang-orang yang berakal budi, berhikmat, dan pandai. Tapi kami juga mau menyikapi atau menegur, mengkoreksi orang lain yang kami lihat, yang kami dengar, berkata, berbuat, berperilaku yang tidak sesuai dengan yang semestinya. Berikan kami terus hikmat untuk memenuhi perjalanan kehidupan kami dengan berbagai kebaikan Tuhan yang Tuhan singkapkan, dan kami boleh menjadi saluran berkat, sehingga setiap orang kami bersama-sama didapati Tuhan menjadi orang-orang yang semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus dalam berkata, dalam berpikir, dalam berperilaku, dalam meresponi berbagai hal. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pastor Arthur. Ya, terima kasih buat Ibu Siane yang sudah melayani. Pagi ini kita dapat firman Tuhan cukup padat, tegas, dan kalau ini nusuknya ke hati saya nih. Karena apa? Karena saya juga suka ditegur, tapi kadang ya mungkin lebih suka dipuji katanya orang. Ya itu manusiawi menurut saya ya, tapi tetap harus teguran harus ada sehingga kita bisa seimbang antara pujian dan teguran. Kalau kita dipuji-puji terus, terlalu naik, terlalu tinggi, nanti jatuhnya lebih sakit ya. Karena jatuh pasti ngegabruk gitu ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, hari ini luar biasa kita dapat firman Tuhan yang sangat-sangat bagus menurut saya ya. Apakah ada Bapak Ibu yang mau menyaksikan, pernah nggak mengalami yang namanya teguran? Ada dua kemungkinan tadi Pastor Arthur katakan ya, didengar atau diabaikan. Kalau didengar itu membawa perbaikan, ya. Kalau diabaikan pasti akan membawa suatu
kesalahan yang lebih besar lagi. Baik, silakan dibuka audionya kalau andai kata ada yang mau menyaksikan bagaimana pernah ditegur dan terjadi perbaikan, atau bagaimana pernah ditegur tetapi tidak mendengar dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Silakan Bapak Ibu. Ada? Shalom, selamat Ya, pagi. shalom, Bu Lena. Silakan Bu Lena. Pak Kianli, selamat pagi semuanya teman-teman. Saya pernah ditegur sama Tuhan waktu saya mau menjual rumah. Waktu itu saya bawa dalam doa, terus udah 8 tahun lebih, hampir 10 tahun, saya tanya Tuhan apakah rumah ini boleh dijual untuk pindah ke tempat lain gitu. Terus Tuhan menjawab, kasih saya ayatnya di Hagai 2 ya, ayat 4 sampai 6. Tuhan bilang, apakah rumah ini sudah tidak ada keindahannya lagi gitu. Bekerjalah dan bekerjalah, aku menyertaimu gitu. Kalau nggak salah itu ya. Seperti itu. Jadi saya waktu itu nggak jadi jual rumah saya. Saya tetap bekerja dan terus bekerja, dan sampai sekarang masih tinggal di rumah ini. Gitu Pak. Tuhan luar biasa sekali mengingatkan dengan firman Tuhan itu. Ya, dan sampai baik. sekarang puji Tuhan kami semua dalam keadaan sehat dan berkat Tuhan melimpah senantiasa gitu. Terima kasih Pak Kianli. Terima kasih Bu Lena ya. Tuhan punya maksud buat Ibu ya. Amin. Maksudnya adalah maksud yang terindah ya. Baik, ada lagi yang mau? Ya Pak, Bu Siana, saya kembalikan dari Bu Lena ya. Jadi waktu itu sebenarnya sih bukan saya, tapi kan saya sama suami kan satu tubuh. Jadi saya bilang mas saya gitu, karena saya satu tubuh sama suami. Jadi waktu itu kami memutuskan untuk buat satu usaha ya, sampai kami jual rumah ya. Jadi jual rumah. Kami jual rumah, terus dari hasil penjualan rumah itu kami mau buat usaha. Suami bilang begini, ini kalau nggak dipakai buat usaha pasti habis gitu ya. Terus saya bilang gitu, ya udah nggak apa-apa gitu, usaha apa. Soalnya kan saya memang agak awam ya kalau di masalah usaha ya, karena biasa kerja di orang. Kalau suami kan biasa kerja sendiri ya gitu. Jadi waktu itu dia memutuskan untuk buat satu perumahan ya. Jadi perumahan, jadi kita beli lelangan ya. Jadi rumah lelang ya dari BTN, dan akhirnya terjadi seperti itu, beri beberapa rumah gitu ya. Terus pada akhirnya saya bilang begini, emang itu udah doa dulu gitu ya. Terus akhirnya suami bilang ya udah kita doa dulu. Terus setelah kami doa, ada satu hamba Tuhan yang datang gitu ke rumah itu waktu itu. Terus hamba Tuhan itu bilang begini, kan kami kan minta jawabannya dari Tuhan. Bilang begini hamba Tuhan itu, mau buat bisnis apa gitu. Terus saya bilang ini mau bisnis ini gitu ya. Terus kami mau gandeng orang gitu kan. Jadi setelah udah jadi kami beli ya itu perumahan, dan kami kehabisan modal ya karena harus direnovasi, karena itu kan rumah lelang ya gitu, rumah yang udah ada yang rubuh, ada yang atapnya udah nggak ada. Jadi kami kehabisan karena memang ada 60 rumah ya waktu itu. Dan akhirnya hamba Tuhan itu bilang, kami bilang mau gandeng ini, maksudnya kami mau kerjasama dengan ini. Terus hamba Tuhan itu tiba-tiba ngomong gini, bukan itu, jangan itu, gitu loh. Terus, oh emang kenapa? Enggak, pokoknya dia kan doa, terus itu bukan itu, dia bilang gitu. Coba doa lagi gitu, jadi jangan gandeng orang ini gitu loh. Saya sama suami kaget kan gitu loh. Tapi setelah hamba Tuhan itu pergi, saya pulang ya itu ya, pulang dari rumah saya bilang begini sama suami, iya jangan dulu katanya, coba itu kan hamba Tuhan ya, kadang Tuhan bicara lewat hambanya ya. Dan akhirnya tapi suami bilang begini, nah ini nih yang ini ya, kadang-kadang ya seperti yang pastor tadi bilang, memang kita kadang-kadang suka ngeyel, jadi ada kesombongan ya, jadi nggak mau ditegur, nggak mau dikasih nasihat gitu ya. Terus suami bilang begini, ngapain gitu, lah kan
saya kan ini kan udah kelihatan hitungannya gitu loh. Soalnya suami kan memang arsitek dari dulu udah bisa ngitung, apalagi kan itu nanti diborong ya. Kalau borongan itu kan kelihatan ya, kelihatan maksudnya kehitung lah, anak kecil juga bisa ngitung soalnya borongan, kalau itu kan enggak. Nah, jadi suami bilang seperti itu. Jadi dia maksudnya waktu itu mungkin mengandalkan ini sendiri ya, nggak mau ditegur, nggak mau dikasih masukan. Dan akhirnya dia bilang saya kan ngitung, saya udah bisa ngitung, jadi nggak bakal saya dibohongin sama siapapun gitu loh. Dia bilang, karena saya bisa ngitungnya. Nah itu, jadi saya rasa itu sebuah kesalahan yang besar ya waktu mungkin kami, saya bukan bilang itu suami, tapi kami ya kami itu mungkin merasa sombong ya, merasa itu udah bisa dihitung pakai dia kan bisa ngitungnya karena dia udah lama di bidang itu gitu. Dan akhirnya pada akhirnya ya kami mengalami kerugian yang banyak waktu itu. Bahkan mungkin apa ya jatuhnya itu nyungsep gitu. Jadi waktu itu jadi kami rugi dan hilang semuanya hilang seperti itu. Jadi itu yang saya rasakan waktu saya dan suami tidak mendengar, tidak mau mendengar nasihat, apalagi itu dari seorang hamba Tuhan. Jadi seperti itu. Ya, Bu. Oke, itu Bu. Sudah ya, Bu Siana? Ya, buat pembelajaran buat kami gitu. Baik, makasih ya Bu Siana. Baik, Bapak Ibu, saya mau bersaksi nih tentang teman saya sih sebenarnya, ya. Bagaimana teguran itu akhirnya mencelakakan. Teguran itu akhirnya mencegah dia celaka atau mencegah dia terjadi suatu kejadian yang lebih besar lagi. Nah, saya setiap hari jalan pagi, ya, jalan pagi itu sampai sekitar 8 kilo. Nah, saya punya komunitas. Komunitas ini ada sekitar 13 orang, rata-rata bapak-bapak semua. Jadi tiap pagi kita keliling untuk ini. Nah, ada, 14 ya, 14 gitu, ada 14, ya kita keliling tiap hari. Nah, ada satu teman ya, mungkin, Ibu Linah juga kenal, namanya Freddy Samuli, ya. Freddy Samuli ini teman saya ya. Nah, eee, si Freddy ini ya, itu setiap, eee hari ikut kita dan kita udah jadi teman komunitas. Nah, dia berbuat sesuatu yang mungkin menurut kami teman-teman itu, nggak pantas. Di mana, ibu-ibu di komplek itu di WA-in sama dia. Bahkan ada satu ibu-ibu yang mungkin didekati gitu ya. Jadi setiap hari dia jalan, sama ibu itu, dianggap biasa gitu ya, naik sepeda kemana-mana berdua gitu. Akhirnya ganti lagi. Nah, ketua daripada komunitas itu adalah teman baiknya dia. Nah, teman-teman sudah katakan, "Ini nggak bener nih, nanti dia rumah tangganya akan berantakan, rumah tangga akan bermasalah," seperti itu. Akhirnya si ketuanya ini, bilang, "Saya akan ambil waktu untuk tegur dia, supaya dia stop." Karena di samping, itu nggak bagus, ya nggak bagus juga buat komunitas kita. Jangan-jangan nanti, komunitas kita bapak-bapak dicap ini penggoda, ibu-ibu gitu ya, seperti itu. Akhirnya ketuanya ngambil waktu, ketemu sama dia dan, bicara baik-baik. Dia katakan, "Sorry, kamu kan teman baik saya." Memang dari bertahun-tahun dia selalu, kenal, teman baiknya dia. "Kalau lu bukan teman baik gua nggak akan kasih tahu, karena lu teman baik gua. Dan apa saat ini lu perbuat, ya, itu sangat sangat tidak baik. Karena nanti akan seperti, ini dan bagaimana nanti, tanggapan warga di daerah sini," gitu. Akhirnya ditegur, bukannya tambah bagus ditegur, akhirnya tambah nggak terima. Karena dianggap itu biasa. Dan akhirnya dia memisahkan diri dari, komunitas kita, eee, dan tidak lagi jalan pagi, tetapi semakin, perkataannya semakin luar biasa ya, setiap kelompok kita tuh diceritain yang jelek-jelek sama ibu-ibu, sama warga, dijelek-jelekin. Nah, singkat ceritanya itu
Itu panjang sekali, karena memang itu singkat ceritanya akhirnya, satu kali kita lagi jalan, dia naik mobil di belakang kita, begitu lewat langsung dia ngebut gitu, wah ketuanya langsung teriak dengan kata-kata yang kotor, gitu kan, dengan kata-kata yang kotor. Akhirnya begitu dia keluar, kita lagi jalan juga, ributlah dia. Ya dengan sama-sama kata-kata yang kotor. Nah, saya orangnya nggak bisa ribut gitu ya, nggak bisa berantem. Teman-teman yang lain, diemin aja gitu loh, diemin aja biar dia tonjok-tonjokan. Saya nggak bisa gitu kan. Nah, dia lagi gendong anak gitu. Nah, pada saat itu ya saya nggak bisa, lihat orang berantem, saya pisahin. Nah, teman yang Freddy ini, nah Freddy Samuli ini, saya, saya tahan gitu kan. Nah, saya kan punya sakit jantung. Wah nggak kuat saya gitu kan, udahlah akhirnya udah kepisah, nah satu kali, ini lagi, puter lagi keliling, ketemu lagi di tempat satpam. Saya bilang, "Biarlah ada satpam ini mau ribut-ribut." Akhirnya, ribut lagi, udah ribut, bawalah ke RW gitu. Ya dengan RW di mini klub, warga pada kumpul di sidang dan dia akhirnya minta maaf. Ya si Freddy ini minta maaf tidak akan berbuat lagi karena ngomongin orang gitu ya. Jadi artinya ini teguran yang mungkin, mengingatkan dia seperti itu. Ya sekarang saat ini dia mau gabung lagi dengan kita, mau jalan pagi, kita katakan kita maafin sebagai manusia, kita tetap maafin kesalahan kamu, tapi sorry jangan gabung di tempat kita, jalan aja sendiri. Jadi nggak ada yang mau nemenin lagi sekarang dia jalan sendiri seperti itu. Ya jadi artinya teman-teman, saudaraku, ya teguran ya pasti, ini, akan datang kepada kita, tapi kembali ya kita harus, mengintrospeksi diri kita untuk teguran itu. Baik, inilah, kesaksian daripada, ibu-ibu dan saya ya. Semoga ini menjadikan contoh buat kita semua atas, renungan daripada firman Tuhan oleh Pastor Arthur ya, yang mana ini bagus sekali. Saya senang kalau Pastor Arthur bawakan. Kenapa saya, katakan senang? Karena, jelas, terperinci, 1, 2, 3 ya kan seperti itu. Ini loh yang siapa yang bisa menegur? Ya orang tua, guru, pasangan, hamba Tuhan, rekan kerja, teman pelayanan, satu lagi teman baik ya Pastor Arthur, ya. Ya. Itu yang bisa menegur juga seperti itu. Tapi asal jangan ditegur sama Tuhan. Kalau ditegur sama Tuhan, hati-hati kata kata Pak Jokowi. Ya, baik, Pak Bunita katakan orang ditegur biasa lebih galak. Iya, Bu. Iya. Lebih galak yang ditegur memang. Itu udah wajar. Oke, baik kita akan tutup doa bagi kita. Ya, apalagi ada yang menambahkan? Mau 5 menit yang mau bersaksi lagi? Ada yang menambahkan? Salam. Salam ya Bu Kristina. Ya, singkat Ya, padat salam, Bu. Pak. Silakan. Dalam ini teguran dari Tuhan buat saya, yang waktu saya sakit itu jatuh, waktu itu tanggal 10 bulan Juni ya, terus sampai sudah 1 bulan lebih, sampai tanggal 10 bulan Juli itu. Nah, itu saya tadinya nggak tahu kenapa ya saya jatuh. Saya tanya, terus saya berdoa, apa ini Tuhan teguran buat saya gitu. Nah itu ternyata benar, teguran satu, hubungan saya sama Tuhan kurang. Hanya saya mementingkan keluarga aja. Itu mementingkan keluarga, kerja di rumah itu. Apa yang selalu aku lakukan, kerja di rumah itu saya kerjakan. Itu nggak ada habis-habisnya. Jadi saya meluangkan waktu Tuhan kurang. Itu saya satu. Terus yang kedua, dalam hal perpuluhan. Terkadang saya tertunda, kadang saya pending gitu kan. Nah saya pakai gitu kan. Terus udah gitu pas saat tanggal 10 itu saya memberikan persepuluhan pas di gereja yang dekat di saya itu, pas minggu itu perpuluhan gitu ya. Tapi saya pas dapat uang berkat itu pada saat itu nggak saya kasih semua gitu.
Nah, karena apa? Saya bawa uang Pak di dompet itu pas gitu. Nah, di situ saya ditegur. Nah, di situ kok memang di hari apa itu saya memang udah 2 hari yang lalunya itu saya sakit gitu. Sebelum tanggal 10 itu sakit, masih panas. Terus saya ngomong sama ibu saya pagi gitu. Itu pas tanggal 10 itu di hari Minggu. Ibu, saya mau ke gereja. Emang kamu sudah kuat gitu. Nanti kalau apa jatuh bagaimana, ngomong gitu. Itu enggak Bu, kayaknya sudah sehat. Saya gitu. Saya pergi itu dari pagi waktu pagi berangkat sampai kita mau pulang itu memang pas pulangnya itu udah berasa kayak apa ya, sempoyongan kayak gitu kan, karena juga lapar juga. Pada itu belum sarapan seperti itu udah. Setelah itu terus saya tanya saya Tuhan, terus saya berdoa sama Tuhan, saya minta ampun Tuhan kalau memang kalau ini teguran buat Tuhan, saya minta ampun saya gitu. Pas tanggal 24 pas hari ulang tahun saya itu bulan Juli kan, pas hari Minggu mau ibadah itu Jum. Nah, saya sebelum jam berapa ya, jam 4 ya, jam 4 biasa saya kan membangunkan ibu untuk sholat gitu ya. Itu nah di situ saya hampir, ibu saya belum bangun itu. Saya hampirin ibu, saya datangin ibu saya ciumin kakinya itu, saya ciumin kakinya dan saya bilang sama ibu saya, Ibu maafin Chris ya, saya gitu. Saya banyak salah sama ibu, saya gitu. Saya banyak kekurangan. Gitu. Terus saya lama sakit, ibu yang ngurusin saya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, saya selama sakit. Saya hanya bisa tidur, nggak bisa apa-apa, Bu. Jadi semua kerjaan ibu yang ngerjain, saya gitu. Ya nggak apa-apa, ngomong itu. Terus ini buat teguran buat kamu. Kamu kenapa sakit? Itu teguran buat kamu. Kamu harus benar-benar banyak doa, kamu benar-benar banyak introspeksi, kamu benar-benar harus banyak menerima istilahnya kalau dunia bilang nasib gitu ya. Iya Bu, saya gitu aja. Cuma saya bilang setiap ibu ngomong itu saya iya Bu, saya ibu ya Bu gitu. Nah setelah itu saya ciumin itu kakinya berulang kali, kanan kiri saya ciumin gitu kan sampai saya nangis, itu sampai basah baju saya nangis itu. Nah situ ibu saya juga ikut nangis gitu kan. Nah saya peluk ibu saya erat-erat dan ibu saya juga meluk saya kenceng. Nah di situ terjadi pemulihan banget buat saya itu. Di situ ya udah, kamu sekarang terus banyak kamu berdoa itu ya, seperti itu kesaksian saya buat saya. Terus sebenarnya di hari Senin kemarin itu saya mau kesaksian dengan pujian, tapi Pak Kendi belum nggak, mulai dari hari Senin kok nggak ada kasih kesempatan untuk kesaksian gitu kan. Itu terkadang saya mau kesaksian udah diduluin gitu, seperti itu. Nah, jadi itu aja. Terima kasih dan terima kasih untuk doa-doanya hamba-hamba Tuhan, pastor-pastor semua dan TDP semua. Makasih Bu Terima Christina. kasih doanya. Puji Tuhan Amin. ya sudah bisa bersaksi ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, ini luar biasa ya kita bisa hari ini membagikan kesaksian. Yuk, akibat apa? Karena apa? Karena kita dengar firman Tuhan tentang teguran. Yuk di chatting dong. Terima kasih sama Pak Arthur, Pastor Arthur. Terima kasih Pastor Arthur atas firman Tuhannya. Coba ada di chat ya, diketik. Di chat di mana Pak? Itu di sini nih. Nah, diketik di Itu. sini. Di Zoom sini. Terima kasih Pastor Arthur. Nggak bisa Pak, saya Pak. Ya nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Di grup aja nggak apa-apa ya Pak? Oke tuh, kayak gitu tuh. Ayo oke. Baik. Tapi cara bukanya Pak nggak ngerti Pak. Iya nggak apa-apa Bu, ya nggak apa-apa. Di grup aja nggak ada masalah. Oke.
Baik, puji Tuhan ya, senang saya hari ini diingatkan oleh Pastor Arthur bahwa ya Kianli tetap harus siap ditegur. Ya, Gitu. karena teguran itu akan membangun kita semua, termasuk pribadi saya. Baik, amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, Saudara, besok kita kembali kepada gereja kita masing-masing, khususnya buat teman-teman yang beribadah di CC. Ya, saya informasikan untuk yang mohon maaf yang senior ya, yang usia sudah senior, kami menyiapkan khusus tempat di tempat senior. Jadi tempatnya di mana? Tempatnya ada di sisi sebelah kanan. Jadi khusus itu yang senior. Jadi kalau anda kata Bapak Ibu masuk ke gerbang CC, langsung belok ke kanan, nanti masuk ke sisi kanan. Nanti akan disiapkan khusus untuk yang lansia ya, yang tidak mengganggu telinga, tidak mengganggu jantung juga ya. Jadi artinya kita kasih pas di depan, enak view-nya. Ya, jadi ada yang mungkin nanti beribadah, siapapun boleh untuk masuk ke sisi kanan ya. Biasanya saya sih cegat di tengah-tengah tuh saya selalu ini dulu cegatin dulu ya Ibu, para lansia saya arahkan ke ini, ke kanan, yang bayi saya arahkan kepada ruang bayi seperti itu. Biasa saya perhatikan dulu ya, karena kasihan lansia begitu penuh harus naik ke atas. Ya, naik ke atas itu ini sekali capek. Ada juga kadang-kadang sampai megangin railing tangga itu, kasihan saya. Ya, karena itu saya ini ada 2-3 baris yang sudah disiapkan. Seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih. Kita akan tutup doa pagi kita. Saya mohon nanti Pastor Arthur menutup dengan doa berkat, sekalian doa buat Ibu Linda Christian, Pak Rudi, Jesslyn, dan juga mantu Ibu Lydia Chandra ya, Ibu Lydia Tan ya, yang saat ini kena COVID, Pastor. Yang saat ini kena COVID, Pastor. Nah, lalu ditutup dengan doa berkat. Monggo, Pastor. Kasih Pak Kianli. Ya, sama-sama, Bu. Ibu Linda, mantu Ibu Lydia, Pak Rudi ya. Mantunya Chandra. Ya. Jadi Ibu Linda Christian, Jesslyn, anaknya Ibu Linda Christian dan Pak Rudi. Ya. Dan Chandra, mantu Ibu Lydia Tan. Sama Pak Andi juga ya. Oh iya, Pak Andi ya, betul. Pak Andi juga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Sebelum kami berpisah, kami secara khusus mau membawa saudara-saudara kami, Pak Andi, Ibu Linda, Jesslyn, Pak Rudi, dan Chandra, mantu dari Ibu Lydia Tan. Biar mereka-mereka yang mengalami berbagai penyakit, termasuk sakit COVID, Tuhan yang lihat, Tuhan yang ada di tempat di mana mereka berada, karena Tuhan kami Tuhan yang maha hadir, dan Tuhan kami Tuhan yang maha tahu. Biarlah Tuhan mengelurkan tangannya, menyembuhkan setiap nama, setiap orang-orang kami sebutkan, setiap saudara-saudara kami yang kami bawa dalam doa pagi hari ini. Biar kesembuhan, mukjizat, pertolongan, kehadiran Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Mereka dijamah, mereka dikuatkan, imunitas tubuhnya kembali meningkat secara drastis, secara luar biasa, karena Tuhan mengubahkan sakit menjadi sembuh. Terima kasih untuk kesembuhan, terima kasih untuk mukjizat dan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur ada di dalam komunitas yang satu demi satu dengan yang lainnya, saling membangun, saling menghibur, saling memberikan kekuatan, dan saling memberkati. Biar komunitas doa pagi ini terus bertumbuh mengarah kepada Yesus Kristus, sehingga keserupaan dengan Tuhan semakin nyata di dalam perilaku, perkataan, perbuatan, dan pikiran. Semuanya semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dan saatnya Tuhan sendiri memberkati setiap daripada kami yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya berkat dan rahmat dari Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, kuasa, penghiburan, bahkan pengurapan dari Roh Kudus turun menyertai kita di setiap hari yang kita lalui sampai dengan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali.
Mari yang percaya sama-sama berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus Thank you, memberkati Pastor. semuanya. Pastor. Terima kasih, Terima kasih Pastor. atas Terima doa-doanya. kasih, Terima kasih teman-teman yang udah Terima kasih bersama. semuanya, Pastor. Terima kasih. Terima Widoyo. kasih. Terima kasih. Terima pujiannya. Terima kasih Pak Nanti Dodi. habis Terima foto kasih. kita nyanyi sama Pak Widoyo ya.